Kita sering mendengar kata kebijakan publik, baik di media sosial atau mungkin di media penyiaran atau dimanapun, atau di buku-buku kita membacanya. Tapi sebenarnya apa sih kebijakan publik itu? Kemudian kenapa harus ada kebijakan publik? Terus selanjutnya, siapa yang melaksanakan kebijakan publik? Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kebijakan publik itu dilaksanakan. Kebijakan adalah hal-hal yang akan dilakukan atau dilakukan oleh seseorang atau sebuah subjek. Ketika bicara kebijakan publik, tentunya tindakan-tindakan seseorang atau tindakan-tindakan otoritas yang berimbas kepada orang banyak. Itulah kebijakan publik secara umum seperti itu. Terus kemudian kenapa sih harus ada kebijakan publik gitu? Kita tahu bahwa dalam kita berinteraksi antara sesama manusia, yang individu-individu itu tentunya masing-masing memiliki hak asasi. Dalam rangka memenuhi hak asasinya ini, mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan. Cuma pada tataran selanjutnya, masing-masing individu ini kepentingannya bisa jadi saling berbenturan. Satu sama lain saling berkelindan begitu. Oleh karena itu, menurut teori sosial kontrak atau kontrak sosial, maka muncullah kesepakatan untuk membentuk sebuah lembaga yang itu disebut negara. Negara itu bisa berbentuknya kerajaan, bisa berbentuknya republik, atau apapun sesuai dengan preferensi atau pilihan dari warga negaranya atau masyarakatnya. Tujuannya adalah bagaimana supaya kehidupan atau kehidupan masyarakat banyak itu bisa dilayani atau terlayani dengan baik. Ketika kita bicara bentuk negara, dengan era modern yang semakin banyak orang yang menginginkan kesamaan hak, maka terbentuklah sebuah negara berbentuk republik yang dimana rakyat itu memilih sendiri pemimpinnya, sehingga nanti muncullah istilah demokrasi dalam pemilihannya. Ketika itu semua individu itu bersatu dan sepakat untuk membentuk sebuah negara, maka mereka akan menunjuk otoritas bagi siapa yang memiliki kewenangan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Sehingga itulah kemudian muncul istilah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini diberi wewenang untuk mengatur warga negara atau masyarakat yang kemudian pada tataran selanjutnya dalam pengaturan itu atau di dalam melakukan pelayanan itu mereka membutuhkan biaya. Atas dasar penunjukan ini, maka warga negara bersepakat untuk membayar pajak. Itu bagi negara-negara apa yang berbentuk republik. Tapi di negara-negara kerajaan, kalau kita tahu dulu, maka siapapun atau warga negara ataupun pemerintahan atau wilayah-wilayah yang berada di bawah kerajaan itu, mereka akan membayar upeti. Seperti itu contoh sederhananya. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena
memungkinkan terjadinya moral hazard atau penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dan sebagainya. Sehingga kemudian warga negara pun membentuk lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya lembaga eksekutif itu. Kemudian dibentuklah lembaga legislatif yang mungkin dicontohkan bisa Dewan Perwakilan Rakyat atau di level daerah atau di level wilayah maupun di level nasional. Itulah otoritasnya. Dalam perkembangan selanjutnya tentunya berbagai dispute ataupun perbedaan-perbedaan itu sering tidak mampu diselesaikan hanya melalui mekanisme yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan antara lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Jadi perselisihan itu kemudian harus diputuskan oleh sebuah lembaga yang dianggap independen, yang dianggap bisa menjadi wasit, yang lebih bijaksana, yang disebut dengan lembaga yudikatif. Disinilah lembaga peradilan muncul. Lembaga peradilan dibutuhkan untuk bisa menjadi penengah di antara berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Itulah otoritas yang menurut dalam teori trias politika. Pada tataran selanjutnya, kebijakan publik ini juga dalam pelaksanaannya yang tadinya masyarakat memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk bisa menarik sumber-sumber pendapatan, baik itu dari pajak, kemudian juga dari bentuk-bentuk lain yang diperbolehkan. Tentunya karena besarnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, maka melalui perwakilannya di lembaga legislatif disetujuilah berbagai kebijakan-kebijakan yang kemudian dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya mengikat seluruh warga negara, sekaligus juga menjadi legal standing atau menjadi alasan yang memperbolehkan lembaga eksekutif untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya untuk melayani seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa perpajakan sendiri secara umum apabila warga negaranya juga tidak cukup memiliki kekayaan yang bisa dipajaki atau yang dikenakan pajak, maka tentunya atas kekurangan-kekurangan pembiayaan itu kemudian lembaga eksekutif akan melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Di antaranya tentunya ada iuran ataupun penerimaan negara bukan pajak, dan tentunya juga diperbolehkan untuk hutang. Tentunya berbagai hal inilah yang kemudian disebut sebagai kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat keuangan ini atau fiskal atau finansial itu tentunya tidak bisa diselenggarakan secara mandiri. Akibat banyaknya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, maka muncullah kemudian pada tataran selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan di berbagai bentuk atau yang sering kita kenal sebagai kebijakan sektor. Jadi misalnya ada sektor keuangan, ada sektor pertahanan, ada sektor kemaritiman, dan mungkin lain sebagainya. Tergantung kebutuhan dari
negara atau masyarakat yang membutuhkan. Jadi secara umum seperti itu. Jadi kebijakan publik itu pada dasarnya adalah upaya bersama yang disepakati oleh seluruh elemen masyarakat yang akan dilakukan oleh lembaga eksekutif, yang kemudian disetujui oleh masyarakat melalui perwakilannya di lembaga legislatif, dan pada tataran selanjutnya untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang negatif atas pelaksanaan tersebut. Apabila ada perselisihan pendapat dan sebagainya, maka diputuskan oleh sebuah lembaga yudikatif. Demikian insight dari saya saat ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.